Oke, lanjut ke part 2 ya, untuk outlook minggu depan untuk khusus Fire Forex tentunya diperuntukkan untuk tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, pesan singkat untuk teman-teman yang sudah pernah download jurnal ya, jurnal target, yang baik itu downloadnya dari kolom deskripsi atau sosial media yang lainnya, silahkan cek email masing-masing yang dulunya pernah digunakan untuk download ya. Di situ ada undangan masuk ke grup Telegram, tentunya dikhususkan untuk teman-teman yang sudah download. Untuk yang baru download di bulan Mei ini, nanti akan bertahap dikirimkan ya untuk link undangannya masuk ke grup Telegram baru, karena ini nanti berkaitan dengan saya akan bahas masalah konsep money management dan kedisiplinan dan trik ataupun cara entry yang baik dan benar supaya nggak overload itu gimana, nggak overtrade itu gimana, itu nanti saya akan bahas pelan-pelan nanti di grup Telegram tentunya. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah download jurnal target, untuk sebelum bulan Mei silahkan cek ulang email masing-masing yang digunakan untuk download yang kemarin ya. Di situ ada link undangan masuk ke grup Telegram FX Jurnal Target. Oke, lanjut ke GBP USD ya. Pergerakan untuk minggu ini sudah saya tarik untuk high dan low-nya untuk satu minggu ke depan. Langsung aja masuk ke time frame 4. Pergerakan dari segi time frame 4 ya, kita lihatin dulu dari 1.2606 pembulatan ya, atau resisten pertama. Kita lihatin dulu. Harga ini meskipun spike ke atas, tetapi ini tidak mampu tutup di atasnya level area tersebut atau resisten pertama. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali dari zona tengah atau sedikit di bawahnya level area pivot. Hati-hati level yang di blok ini ya, hati-hati karena pergerakan untuk minggu depan ini itu diawali dari zona tengah. Level blok yang di abu-abu ini ya, nanti ini yang mesti diantisipasi kalau selama pergerakan harga itu masih muter-muter aja di kisaran level area di blok abu-abu ini, batasan terbawah itu 1.2529 dan batasan teratas itu 1.2571. Ini masih ada potensial, ini mungkin ya sideways kecil, tetapi kalau 4 ini kan sudah beres engulfing. Kuncinya adalah nanti kalau misalkan ya harga ini turun keluar dari zona yang di blok abu-abu ini, jangan buru-buru masuk ke market, tetapi pantau dari segi time frame kecilnya. Ini nanti ada dua skenario ya. Untuk GBP USD masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Ini tinggal nunggu aja break di bawahnya level area 1.25300 ya pembulatan. Baru nanti dari segi time frame kecil kita lihatin dulu koreksinya itu sejauh mana. Kalau misalkan ya koreksinya itu nanti selama pergerakan harga itu tidak mampu bergerak di atasnya 1.2711, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell tentunya. Tetapi kalau lepas dari itu, saran saya adalah tunggu di resisten pertama baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah. Terus untuk zona pantau ya, zona pantau untuk GBP USD 1.2814 sampai dengan 1.2773 ini sebagai area over resisten 3 dan resisten 4 untuk minggu depan ini tentunya. Zona yang di blok biru, support 3 dan support 4 itu berada di 1.2327 sampai dengan 1.2286 ya, kurang lebih ini adalah level area overnya atau sebagai zona pantau untuk minggu depan. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ya, ini dampak dari NFP kemarin, tetapi ini nggak signifikan tentunya. Nanti itu kalau nggak salah hari Kamis ya, itu ada rilis suku bunga dari Inggris, tentunya itu yang mesti diantisipasi, tetapi bukan besaran suku bunganya. Proyeksinya dari Bank Sentral Inggris itu seperti apa, langkah kedepannya itu yang akan men-trigger akankah GBP itu menguat kembali atau justru malah melemah. Cuman kalau kita lihatin dari segi teknikal, untuk minggu depan ini selama pergerakan harga itu tidak mampu bergerak di atasnya 1.2600, masih ada potensial ini mungkin akan kedorong ke bawah. Jadi skenario untuk GBP USD kesimpulan akhir adalah ancang-ancang cari setup sell. Yang pertama adalah biarin ini keluar dulu di level area zona yang di blok abu-abu ini ya, karena ini juga mepet banget. Perhatikan di kiri, ini kan juga ada rally, base rally, kemudian ini ada spike ke bawah dan ini kan sudah break. Jadi ini antisipasinya, kalaupun pergerakan ke bawah, mungkin di sini nanti akan ada reaksi kecil sebelum menuju support 2. Kemungkinan akan ada reaksi besar atau koreksi sedikit ke atas setelah pergerakan ataupun GBP USD ini menuju ke bawah ya 1.2400. Mungkin ini ada potensial koreksi sedikit ke angkat ke atas sebelum lanjut ke bawah. Cuman untuk hari Senin ataupun Selasa, saran saya adalah wait and see dulu, pastikan dulu kalau mau harga ini keluar dari level area 1.2529, ini nanti tunggu koreksinya dari segi time frame di bawahnya H1. Yang pertama adalah cari konfirmasi pembalikan arah ketika setelah terjadinya koreksi ke atas ini. Yang pertama yang sebagai zona pantau adalah
di bawahnya 1.25700-an ya pembulatan. Baru nanti ini kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell tentunya nggak masalah, tetapi dari segi targetnya itu TP1 ruang gerak sekitar ya, ini sebagai TP1-nya sih agak dalam 1.24100 itu sebagai TP1, TP2 itu ada di 1.2327. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah ini mepet banget. Kalaupun harga keangkat ke atas ya over, perhatikan level area zona yang di blok biru paling atas. Kurang lebih sebagai level area resisten pertama dan sebagai high di minggu lalu. Ini selama pergerakan harga ini tidak mampu bergerak ke atas, ini mungkin oke kalau mau dijadikan alternatif skenario cari setup sell yang kedua. Dari segi stop loss ini pun juga minim ya, stop lossnya itu ruang gerak sekitar antara 45 sampai dengan 50 pip dari segi stop lossnya, tetapi dari segi targetnya ini itu berbeda dari level area yang pertama tadi. 110 pip itu target yang pertama atau TP1 1.2494, TP2 itu sementara jangan jauh-jauh dulu di 1.24100. Ini skenario untuk GBP USD. Jadi planning masih tetap ancang-ancang cari setup sell, tinggal tunggu aja ini nanti mampu break ke bawah atau tidak. Cuman kalau tidak mampu break ke bawah, secara otomatis skenario cari setup sell ini akan tercancel, nanti akan digantikan planning lanjutan ya yang akan dibahas nanti di hari Senin malam tentunya. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini juga sama statusnya. Ini sudah saya tarik untuk high low-nya untuk menentukan batasan support resistennya. Overnya atau atas itu perhatikan level area 1.0989 sampai dengan 1.0948 ya, ini sebagai R3 dan R4-nya. Support 3 dan support 4-nya itu berada di level area 1.0514 dan 1.0473. Ini adalah sebagai batasan zona over pantau minggu depan. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali dari di atasnya pivot, di bawahnya resisten pertama yang berada di 1.0785. Jadi ini masih gambling ya. Ini bisa aja ini spek dulu ke atas menuju resisten yang kedua sebelum harga lanjut ke bawah. Di kiri ya, ketika saya tarik Vivo Custom, perhatikan di sini. Ini ada drop engulfing ya, drop, base drop. Ini adalah mungkin zona pantau yang oke kalau misalkan dijadikan ataupun cari ancang-ancang setup sell dengan skenario swing kalau Euro USD ini mampu keangkat ke atas menuju level area tersebut sebelum drop kembali. Kemudian di bawahnya zona demand-nya yang kelihatan jelas itu berada di support pertama ya, kurang lebih di sini. Ini sebagai batasan untuk level area zona demand, dan zona tengahnya itu perhatikan level area yang di blok abu-abu. Untuk Euro USD ya, planning minggu depan ini saya lebih memilih netral dulu karena pergerakan ini ya dari segi level area resisten kalau kita lihatin harga ini sudah mampu tutup di atasnya 1.0785 dari segi level area resisten pertama untuk minggu depan ya. Tinggal kita tunggu aja, ini jangan buru-buru, takutnya ini nanti harga palsu ya, mendadak spike ke bawah, baru nanti lanjut ke atas. Ini juga bisa, atau dia nanti itu masih tetap bermain-main di kisaran level area zona tengah pivot, kemudian sideways di sini, spike ke atas, baru turun. Ini juga bisa. Jadi ini agak hati-hati untuk Euro USD. Saya lebih prefer itu menunggu ketika Euro USD itu mampu bergerak di zona tengah atau sebagai pivot weekly di kisaran level area 1.0710 sampai dengan 1.0751 atau zona tengah itu berada di 1.0731 ya. Ini akan saya pantau dulu selama pergerakan itu nanti ya, batasan terbawah itu tidak di break atau jebolkan. Ini tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok biru ini. Mungkin kalau mau buy dengan target TP1 berada di 1.08200 ini sebagai TP1, TP2 maksimal adalah 1.0866, ini mungkin oke. Tetapi kalau level area, kalau misalkan harga turun ke bawah, jebol atau break, secara otomatis mungkin kalaupun terjadi koreksi untuk Euro USD ini nggak akan nyampe di 1.0866 ya. Mungkin batas maksimal kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya antara dia itu koreksi di kisaran level area 1.0751 itu yang pertama, maksimal mungkin 1.0785 sebelum harga lanjut ke bawah. Jadi hati-hati, kuncinya Euro USD ini akan lanjut penurunan ketika kalau menurut saya zona abu-abu ini sudah di break, koreksi, baru mungkin akan lanjut ke bawah tentunya. Cuman kalau masih bertahan, hati-hati, ini ada dua planning yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah cari ancang-ancang setup buy, itu yang pertama. Ketika pergerakan ke bawah, selama level area zona yang di blok abu-abu ini dengan batasan terbawah adalah 1.0710 ini bertahan, tidak jebol ke atas. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok abu-abu ini, mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup buy dengan stop loss itu 50 sampai dengan 55 pip. Targetnya
TP1 itu kurang lebih 59 pip. Perkiraan ya antara 59 pip sampai dengan 60 pip, ini 1:1. TP2 nggak bisa jauh-jauh, ruang gerak sekitar 100 pip. Ini kalau misalkan zona yang di blok abu-abu ini dari segi time frame kecil kalau nggak jebol ke bawah. Tetapi kalau jebol ke bawah ini mungkin akan tercancel untuk ancang-ancang cari setup buy, tetapi akan digantikan setup sell tentunya. Perhatikan level area koreksinya, karena ini polanya belum terbentuk ya. Ini saya gambar dulu di tengah-tengah. Nanti kita liatin dulu koreksinya setelah break level area 1.0700. Ketika terjadi koreksi yang pertama ya, harga ini ada konfirmasi pembalikan arah di bawahnya 1.0751. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang atau cari setup sell di kisaran antara level area 1.0731 sampai dengan di bawahnya 1.0751. Ini yang pertama. Tetapi kalau misalkan ini nanti break, mungkin teman-teman bisa cari ancang-ancang ataupun referensi setup sell itu sedikit di bawahnya resisten pertama weekly yang berada di 1.0785. Jadi ini karena polanya belum terbentuk, ini saya gambar fleksibel dulu. Hati-hati untuk stop lossnya itu sedikit berada di atasnya high di minggu lalu ya, kurang lebih di sedikit di atasnya 1.08200. Ruang gerasi agak gede ya, karena ini polanya belum terbentuk. Nanti kita perbaiki lagi akankah di sini atau di atas. Jadi ini sementara untuk batasan stop loss 70 pip, tapi dari segi batasan untuk targetnya 1:1 ya, kurang lebih di demand yang paling bawah ini ruang gerak sekitar 83 pip. Batas maksimal jangan ngambil yang di S3 dan S4 dulu, tetapi fokusnya adalah maksimal S2 sebagai zona pantau untuk minggu depan ya. Ruang gerak sekitar 155 pip ada di 1.0595. Ini skenario untuk Euro USD minggu depan. Kemudian AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini statusnya sama dari segi time frame 4. Ini harga juga mampu bergerak di ataupun tutup di atasnya resisten pertama weekly tentunya, tetapi masih tertahan di high di tanggal 9 April. Zona pantau kurang lebih ya, batasan over kalau misalkan harga keangkat ke atas untuk Euro USD ini, AUD USD ini, R3 dan R4 itu berada di antara level 0.6797 sampai dengan 0.6843. Pembulatan atau zona yang di blok biru ini level atas. Level bawah support 34 itu berada di kisaran 0.6314 dan 0.62700 ya, kurang lebih ini sebagai batas maksimal kalau misalkan terjadi volatility tinggi untuk AUD USD. Kemudian pergerakan ini akan terkonfirmasi penurunan kembali jika harga ini mampu bergerak di zona tengah atau di bawahnya ya. Zona tengah 0.6556 ini terkonfirmasi dulu, dan zona yang di blok abu-abu ini sebagai level area tengah ya. Ini mesti dipantau juga antara 0.6533 sampai dengan 0.6578. Ini sebagai zona pantaunya. Kalau misalkan harga ini bergerak ke bawah, kurang lebih itu kalau kita ukur ya, ini masih ada ruang gerak sekitar 70 pip. Cuman sih saya nggak prefer ini nyari setup sell dulu. Kalaupun ada day trade nanti kita akan update di hari Senin malam untuk apakah bisa untuk day trade atau enggak. Karena ini planningnya adalah untuk swing 1 minggu ke depan. Konfirmasi yang valid adalah ini biarin dulu harga turun ke bawah, pantau di level area zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0.6556. Kuncinya di sini. Kalau misalkan ini harga mampu bergerak ke bawah, break, kemudian entah itu nanti breaknya di sedikit di pivot atau di bawahnya ya, karena di sini kan juga ada zona demand. Jadi ini mesti diantisipasi atau diwaspadai. Zona demandnya itu kurang lebih di kisaran level area 0.6517 sampai dengan 0.6533. Ini mepet banget dengan zona demand. Jadi saya lebih prefer ini biarin turun ke bawah dulu. Di sini kan juga ada rally bis rally atau demand kecil ya. Minimal demand ini break atau maksimal kita liatin lah kalau dia nanti retest ataupun harga sudah jebol di pivot weekly-nya, tinggal tunggu koreksinya. Selama koreksinya itu harga tidak mampu bergerak di atasnya 0.6616, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya TP1 itu berada di kisaran level area 0.6533. Ini sebagai TP1, TP2 sementara nggak bisa jauh-jauh dulu, berada di 0.6495 ya. Kalau misalkan kita gambar, planningnya adalah penjualan tentunya, tetapi ini masih off dulu. Minimal zona yang di blok orange di sini break dulu ya. Ini zona pantau minimal, maksimal adalah pantau level tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Kalau misalnya ini break koreksi ke atas, selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak di atasnya 0.6616, satu kondisi cari konfirmasi pembalikan arah dengan risiko stop loss antara 50 pip, ini mungkin oke. TP1 ruang gerak sekitar 75 pip, TP2 maksimal adalah 115 pip, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup swing. Tetapi tetap waspada kalau misalkan
level area sebagai pivot tengah ini tidak dijebol ya, atau minimal di sini kan ada rally bis rally. Kalau misalkan ini tidak dijebol, ini masih ada potensial untuk AUD USD ini ngejar level area resisten 2 weekly yang berada di 0.6700. Nanti kita akan update di video Senin malam ya. USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini terjadi bullish engulfing dari segi time frame 4, dan pergerakan ini nanti untuk minggu depan ini itu dimulai dari tengah-tengah. Pergerakan ini ya, kita bahasin dulu level terendahnya untuk fokus minggu depan. Zona pantaunya adalah zona yang di blok biru ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perhatikan di kiri. Ini kan juga ada rally bis rally atau zona demand sebagai batasan maksimal sementara pantau untuk minggu depan ini adalah zona yang di blok orange. Karena di sini sudah terjadi bullish engulfing. Pesan saya adalah ini jangan buru-buru masuk ke market dulu. Ini masih belum terkonfirmasi karena masih ketahan di level area sebagai pivot weekly yang berada di 1.3692, kecuali harga ini nanti ya ke reject dan keluar dari zona yang di blok abu-abu ini. Ini mungkin kalau untuk day trade cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu mungkin oke, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. TP1 itu berada di 1.3635 ini sebagai TP1, TP2 nggak ada. Jadi ini sebagai jangka pendeknya. Saya lebih prefer kalau mau ancang-ancang masuk ke market ini kan kelihatan sedikit sideways ya kalau dari segi time frame gedenya. Saya lebih prefer nyari ancang-ancang setup buy dengan target untuk minggu depan itu berada di 1.3844. Tetapi saya harus pastikan dulu break atau tidak break. Ini saya tunggu koreksinya karena ini sudah terjadi bullish engulfing. Selama nanti koreksinya itu tidak mampu membentuk low baru, satu kondisi aja keluar ataupun harga ini bergerak balik di atasnya 1.3635, baru cari ancang-ancang setup buy dengan TP1 kurang lebih berada di 1.3754, TP2 1.3844 itu tentunya sih nggak masalah. Jadi ini ada dua skenario untuk day trade. Kalau mau ancang-ancang cari setup sell, tentunya pastikan harga ini mampu keluar dulu dari zona yang di blok abu-abu ini. Stop loss itu 50 pip, targetnya sih nggak imbang, stop loss ya sedikit di atasnya pivot. Itu kalau kita zoom kurang lebih antara 35 pip, ini sebagai batasan untuk stop loss, targetnya 35 pip. Jadi ini 1:1 ini kalau untuk day trade. Tetapi kalau untuk swing saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy, nungguin ya. Kalau mau koreksi ke bawah selama level area zona pantau blok biru ini bertahan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar ataupun harga ini bergerak balik di atasnya 1.3635 ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup buy, tentunya dengan risiko stop loss ruang gerak sekitar 60 pip, TP1 ruang gerak sekitar 105 pip, TP2 ruang gerak sekitar 195 pip. Ini mungkin oke. Ini gambaran saya untuk USD CAD minggu depan. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, perhatikan ya, ini sudah saya tarik juga untuk Vibu customnya. Ini sih sedikit gede ya ringnya, jadi hati-hati. Ini saya perkecil dulu karena layarnya nggak cukup ya, layarnya nggak cukup. Jadi ini R3 dan R4-nya nggak kelihatan, tapi kita fokus dulu. Overnya atau zona pantau terbawah, support 3 dan 4 itu berada di kisaran level area zona yang di blok biru itu 0.8825 sampai dengan 0.8770. Kemudian pergerakan untuk saat ini itu kan tertahan di 0.9043. Di kiri di sini ya, perhatikan rally bis rally ini adalah zona demand. Kalaupun USD Swiss ini nanti harga mampu bergerak ke bawah, ini mungkin level area yang oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup swing ya, kalau misalkan harga mampu turun ke bawah. Sayangnya untuk pergerakan kemarin itu harga ini masih tertahan sedikit di atasnya 0.9043, masih ada potensial. Ini dua arah ya. Kalau hari Senin itu nanti harga mampu membuat high yang berada di 0.90600, potensi ini akan menguji zona tengah pivotnya di antara 0.9088 sampai dengan 0.9115, baru ini mungkin ada potensial drop. Tetapi yang saya khawatirkan ini nanti ada sideways kecil, mengingat ya batasan low di minggu lalu itu kan berada di bawah di sini ya, zona yang di blok biru. Yang saya khawatirkan ini nanti sideways kecil dulu di sini. Harga tidak mampu break ke bawah ya atau sideways di sini, baru dia terkonfirmasi yang ada di sini ya. Ini mungkin yang saya khawatirkan, ini nanti break kemudian koreksi harga keangkat ke atas. Ini yang saya khawatirkan karena dari segi time frame gede ini masih ada potensial untuk USD Swiss ini lanjut ke atas. Statusnya untuk saat ini masih belum bisa digunakan untuk entry posisi apapun, baik buy ataupun sell tentunya ya. Kita wait and see dulu. Zona pantaunya itu kurang lebih kita liatin dulu. Zona demandnya itu kan berada di sini. Ini demand terdekat supply ya, zona supply yang kelihatan itu kan berada di sini. Mungkin saya tetap cari ancang-ancang setup buy, tetapi ini saya wait and see dulu karena ini bukan area yang bagus untuk cari ataupun masuk ke market untuk saat ini di USD Swiss. Saya lebih prefer kalau misalkan harga mau kedorong ke bawah di 0.8933 selama zona demand ini nanti aman atau tidak di break, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru ancang-ancang cari setup buy kembali, itu mungkin oke. Tetapi kalau
harga tidak mampu bergerak ke bawah dan hanya bermain-main dulu, sideways ke atas, spike sideways ke bawah ya di sini, kemudian spike ke atas. Ini mungkin saya akan masuk ke market lagi jika kita lihatin dulu dari segi time frame 1. Minimal drop base drop terdekat yang di sini, yang bertumpuk dengan level area 0.9088 ya di sini. Ini saya harus pastikan dulu, ini ke break dulu, break ke atas, koreksi. Selama batasan koreksinya itu nanti harga tidak mampu bergerak di bawah 0.9043, mungkin saya akan ancang-ancang cari setup buy. Tetapi selama harga belum mampu break level area zona supply yang atas ini, saya lebih memilih netral dulu untuk USD Swiss minggu depan ini. Jadi ini masih belum ada gambar planning untuk buy ataupun sell ya. Nanti akan saya update di hari Senin. Terakhir adalah yen. Pergerakan untuk USD JPY ini dampak daripada intervensi yang terjadi di Bank Sentral Jepang ya di minggu ini tentunya. Pergerakan untuk minggu depan, perhatikan ya dari segi time frame 4 ya. Ini kan ada drop base drop bertumpuk di level area 153.24. Ini kita tandain dulu. Zona supply terdekat itu berada di sini. Kemudian kita masuk dulu dari segi time frame 1. Kita cari lagi di atasnya. Drop base drop itu ada dua. Yang pertama itu di sini. Ini adalah zona supply kedua. Kemudian zona supply ketiga itu di pivot weekly, itu berada di kisaran level area 155.700 sampai dengan 156.100 kurang lebihnya. Masuk ataupun balik lagi ke time frame 4. Zona pantaunya kalau kita lihatin dari kiri ya. Kalau ini saya tarik ke kiri ya, perhatikan di sini. Ini kan juga ada rally, bis rally kecil ya. Kita zoom dulu. Di sini adalah juga sebagai zona pantau yang mungkin oke untuk dijadikan ancang-ancang cari setup buy kalau misalkan USD JPY ini dengan cepat drop ke bawah ini mungkin level area yang oke dijadikan ancang-ancang cari setup swing kalau mau secara mendadak signifikan turun ke bawah tentunya. Tetapi kalau dari segi time frame kecilnya saya lebih prefer ini masih tetap cari ancang-ancang setup buy meskipun Bank Sentral Jepang ini masih tetap ataupun dampak dari intervensi masih ada ya. Tetapi saya mesti pastikan batasan stop lossnya 15184 ini adalah sebagai batasan stop loss kalau misalkan ada kesalahan entry posisi buy. Kuncinya adalah kita lihatin dulu dari segi time frame 1. Dari segi time frame 1 ini nggak bisa jauh-jauh dulu untuk targetnya ya. Kita bahasin time frame 1 dulu. Referensi buy itu ada lagi jika dengan syarat zona supply terdekat saat ini saya rapikan dulu. Batasan teratas untuk zona supply itu berada di 153.46 kurang lebih ya. Saran saya adalah kalau mau cari ancang-ancang setup buy ini biarin dulu break, nanti baru liatin koreksinya. Kemudian kalau di zoom out lagi ke time frame kecil, sebenarnya di sini juga ada zona demand. Kuncinya adalah di sini. Selama zona demand ini nanti bertahan, kita coba nanti cek di time frame kecil ya ada atau enggaknya. Kalau misalkan terjadi koreksi ya setelah break level area zona supply, ini mungkin saya akan ancang-ancang cari setup buy kembali, tetapi meskipun harga nanti turun ke bawah, saya nggak akan entry di sini untuk cari ancang-ancang setup buy. Tetapi saya menunggu balik harga ini di atasnya 153.25 baru saya masuk ke market dengan target TP1 berada di 154.98, TP2 bebas sebagai pivot tengah 156 juga bisa, 157 juga nggak masalah untuk sebagai TP2 karena di sini juga ada drop base drop atau zona supply yang keempat. Tapi kita fokusnya sementara ketiga dulu aja dari segi time frame satunya ya. Kalau misalkan digambar tentunya planning untuk USD JPY minggu depan ini adalah setupnya adalah buy. Kita ambil dulu kalau misalkan skenario-nya zona supply ini break, kemudian harga turun ke bawah, ini biarin dulu. Yang saya khawatirkan turunnya ini nanti dia membuat low baru. Kalau misalkan membuat low baru secara otomatis skenario buy ini akan tercancel, nggak bisa dipakai. Tetapi kalau zona yang di blok orange ini bertahan, baru nanti harga ini mampu bergerak balik di atasnya level area 153.25 sedikit di atasnya. Nah ini mungkin oke kalau dijadikan ancang-ancang cari setup buy. Dari segi stop lossnya hati-hati, volatility-nya gede 145 sampai dengan 150 pip ini sebagai stop lossnya. TP1 itu berada di kisaran level area 180 pip ini sebagai TP1, TP2 bebas mau nargetin 260 pip atau 360 pip ini pilih sendiri untuk TP1-nya ya. Jadi skenario-nya kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ini planningnya buy, tetapi ini belum bisa digunakan selama skenario yang pertama break kemudian koreksi. Selama koreksinya ini nanti harga ini bertahan, oke, nggak masalah kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup buy ya selama zona orange ini bertahan. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan ini nanti setelah break ini nanti harganya itu turun ke bawah membentuk low baru, secara otomatis ini akan tercancel dan mungkin ini bisa dijadikan ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya 149. Cuman ini saya nggak mau gambar dulu ya karena ini masih kelihatan ini sideways ini yang saya khawatirkan nanti harga ini bermain-main dulu. Nanti kita akan update aja di hari Senin. Buy yang oke
di USD JPY itu sebenarnya itu levelnya berada di 149. Kalau misalkan harga ini mampu spike dengan cepat ke bawah, itu tentunya saya lebih seneng kalau mau cari ancang-ancang setup buy itu berada di 149 ya. Setelah adanya konfirmasi, baru ini mungkin oke. Kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup buy, mungkin untuk stop loss itu antara 100 sampai dengan 125 pip. Tapi dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 380-an pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 650 pip. Tapi ini saya belum berharap ke situ dulu ya. Nanti proyeksi ke depannya, nanti ini jangan dipakai dulu. Sementara USD-JPY adalah fokusnya di sini dulu. Oke, mungkin itu aja untuk update outlook minggu depan ya untuk pair forex tentunya. Ingat, untuk teman-teman ya, sekali lagi, yang sudah pernah download jurnal, silahkan cek email masing-masing yang digunakan kemarin untuk download ya. Untuk teman-teman yang baru download di bulan Mei ini, nanti akan bertahap link undangan grup Telegram nanti akan bertahap dikirim tentunya. Pastikan standby di email yang digunakan download di jurnal ini. Oke, pesan saya adalah jangan overload, jangan overtrade. Gunakan jurnal untuk melatih disiplin. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.